Pak Kapolri pun mendukung usulan Pak Gubernur agar Pak Hugeng menjadi salah satu pahlawan nasional dari kepolisian yang akan menjadi panutan buat generasi muda. Baik, Mas Har, sebutan sudah diberikan, kita langsung saja ke acara inti yang akan dimoderatori oleh Mbak Nia. Tapi sebelum itu, terdapat hadiah paket buku dari penerbit buku Kompas untuk 3 penanya terpilih. Jadi siapkan pertanyaan Anda untuk mendapatkan paket buku tersebut. Satu lagi nih. Jadi buku ini bisa dipesan di gerai.kompas.id, ada diskon 20%. Tapi buku ini masih pre-order ya. Oke, lanjut aja Mbak Nia. Saya serahkan acara inti ini ke Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sobat Buku Kompas yang mengikuti acara ini secara daring dari tempatnya masing-masing. Perkenalkan, saya Kurnia Yunita Rahayu atau biasa dipanggil Nia. Saya adalah wartawan Des Politik dan Hukum Harian Kompas. Hari ini akan memandu diskusi buku yang berjudul Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan, karya Mas Har. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan Mas Har, buku yang membahas tentang sosok mantan Kapolri Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso ini sudah 6 kali dicetak ulang ya, sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, dan pada edisi tahun 2021 ini penulis menambahkan bab yang memberikan penekanan khusus pada relasi antara Hugeng dan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya di sini tidak sendiri, saya akan mengundang 4 pembicara yang luar biasa. Pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mengelaborasi sosok Pak Hugeng, kepolisian, serta kebangsaan, tidak perlu kita ragukan lagi gitu ya. Yang pertama, saya akan mengundang Bapak Bambang Susatyo, SE MBA, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Bambang ya untuk memberikan pandangannya nih Pak seputar refleksi sosok dan peran Jenderal Hugeng. Oke, kepada Pak Bambang, saya persilakan Pak. Tak banyak memang generasi muda kita hari ini yang tahu dan paham siapa sesungguhnya sosok polisi yang terkenal. Menurut istilah Gus Dur itu hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan polisi yang namanya Pak Hugeng. Inilah barangkali kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal sosok Jenderal Hugeng yang kemudian menjadi panutan dan sebetulnya harusnya menjadi idaman daripada para polisi yang lain agar dalam perjalanan karirnya tetap dikenang sebagai polisi yang baik, polisi yang jujur, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Buku yang ditulis berdasarkan penuturan Pak Sudarto Marto Puspito atau Pak Darto, sekretaris Pak Hugeng suatu menjabat sebagai menteri atau sekretaris presidium kabinet, yang ditulis oleh Mas Soehartono ini menggambarkan sosok Hugeng sebagai pribadi yang jujur, berintegritas, berani, dan amanah atau dapat dipercaya. Meskipun menyandang jabatan penting, baik sebagai Kapolri maupun Menteri, namun Hugeng tak pernah bersikap aji mumpung, manfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan sebagai pejabat tinggi, Hugeng tetap bersahaja dan hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gaya hidup hedonisme, sebagaimana disampaikan oleh Mas Soehartono. Mas Har juga menggambarkan karakter dan kepribadian Hugeng tersebut yang membuatnya terkenal dekat dengan Bung Karno, Presiden pertama RI ini, karena sebagaimana diceritakan oleh Mas Har tadi, kedekatan ini bukan lain dan bukan karena kepintaran menjilat, tapi karena gaya hidup dan kejujuran itulah yang membuat dirinya dekat dengan Bung Karno ketika itu. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Soehartono tadi yang ditulis dalam bukunya. Di sisi lain, seperti kita sama-sama tahu, Bung Karno adalah sosok demokratis dan tidak suka memasakkan
kehendak secara otoriter. Itulah yang membuat hingga akhir hayatnya beliau dengan Hugeng, Soekarno dengan Hugeng tetap dekat dan bersahabat. Hugeng juga dikenal sebagai pribadi yang teguh pendirian, tegak lurus dalam aturan, apapun konsekuensinya, termasuk juga jika harus mengorbankan jabatannya. Ini yang juga langka. Dan barangkali ini harusnya memberikan inspirasi dan mengilhami para pejabat-pejabat kita hari ini. Hugeng juga tidak mudah terbeli, apalagi diberikan iming-iming. Meskipun rujukan lokal hero di tanah air kita hampir pesimis, kita tidak melihat ada sosok lokal hero yang bisa kita banggakan hari ini dan menjadi sosok kepahlawanan baru yang memberikan inspirasi bagi generasi muda lainnya. Maka usulan daripada Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong Pak Hugeng menjadi pahlawan nasional barangkali patut juga dipertimbangkan agar bisa menginspirasi dan memotivasi para petugas-petugas penegak hukum yang lain atau pejabat-pejabat yang lain bersikap yang sama, bertindak yang sama dengan Hugeng yang kita bisa contoh gaya hidupnya hingga akhir hayatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di tengah ikhtiar kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, kehadiran buku ini sangat penting untuk memperluas literasi publik, khususnya generasi muda bangsa yang sangat minim referensi mengenai sosok kepahlawanan di era milenial. Kita membutuhkan lebih banyak lagi buku-buku semacam ini yang ditulis oleh Mas Har yang dapat mendidik tanpa terkesan menggurui agar cita-cita mewujudkan visi Indonesia tumbuh dan Indonesia unggul tidak berhenti pada tataran retorika belaka. Dan saya berharap kehadiran buku ini tentunya dapat melengkapi referensi tentang Hugeng yang sebelumnya juga telah dituliskan dalam karya tulis yang pertama, Hugeng, Polisi Idaman dan Kenyataan, dan buku kedua, Hugeng, Oasi, menunjukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Terakhir, semoga buku ini dapat dibaca sebanyak-banyaknya oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar dapat menggugah semangat pembaruan, menginspirasi, dan dapat melahirkan Hugeng-Hugeng baru di Indonesia. Sekali lagi selamat kepada Mas Har. Semoga apa yang Anda tulis memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan saya berharap juga nanti Mas Tok bisa bercerita, Bang Panda bisa cerita, karena dialah sosok yang sempat hidup atau merasakan kedekatan dengan sosok Hugeng atau sosok beliau. Sementara saya sebagai generasi yang lebih muda lahir, tentu hanya bisa melihat dari cerita-cerita senior-senior tentang kehebatan, kejujuran, maupun integritas daripada Hugeng yang jadi sosok luar biasa bagi kepolisian Republik Indonesia. Saya kira demikian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Paparannya sangat menarik, Pak. Saya menggarisbawahi bagian depan tadi ya. Ini kehadiran buku ini merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal sosok Hugeng, dan sosok Hugeng dengan sikap yang jujur, berintegritas, dan taat pada hukum ini harusnya jadi idaman bagi para polisi lain karena sepanjang karirnya terus melayani masyarakat. Baik, Pak. Kalau begitu, karena tadi Pak Bambang juga sudah membantu mengarahkan agar kita mendapatkan cerita yang lebih banyak dari orang-orang yang sempat berinteraksi langsung dengan Pak Hugeng, maka sekarang saya akan melanjut pada narasumber berikutnya, yakni Bapak Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Pak Guntur, saya ingin memperkenalkan lagi Pak Guntur Soekarno Putra merupakan putra sulung dari Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati. Beliau lahir di Jakarta tanggal 3 November 1944
Kemudian menamatkan studi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1966 dan saat ini merupakan anggota kehormatan dan penasihat Suara Mahardika. Begitu ya, Pak? Betul. Ya, baik. Pak Guntur, tadi kan sudah ditekankan oleh Mas Har di awal bahwa buku ini diperbarui dengan memberikan penekanan khusus pada kedekatan antara Pak Hugeng dan Bung Karno. Dalam hal ini jelas Pak Guntur akan bisa bercerita banyak ya Pak. Seperti apa sih Pak hubungan personal dan profesional yang terjalin antara Pak Hugeng dan Bung Karno gitu Pak. Dan dari interaksi yang terjalin di antara keduanya, apakah karakter Hugeng sebagai seorang polisi dan menteri yang jujur, senantiasa taat pada hukum itu terrepresentasi dengan jelas. Silakan Pak Guntur. Jadi saya kenal sama Pak Hugeng atau Pak Hugeng itu mula-mula karena kebetulan adik saya, Mega, yang saya panggil Adis, itu bersahabat dengan putrinya Pak Hugeng, Reni. Nah, jadi pada satu saat saya tanya sama Reni, Ren, Bapak kamu itu siapa sih? Reni menjawab, Bapak saya ya Hugeng, Pak Hugeng. Oh gitu, kapan-kapan kenalin ya. Iya deh Mas, gitu. Nah, sejak itu saya mulai kenal sama Pak Hugeng. Di samping itu saya juga sudah sering melihat Pak Hugeng itu sering datang ke istana, ngobrol sama Bung Karno, kemudian diajak makan siang, atau kadang-kadang ngopi-ngopi di teras. Dan kalau ada hal yang penting dipanggil, lalu diajak ngobrolnya itu di kamar tidur. Nah biasanya petinggi-petinggi yang diajak ke kamar tidur itu biasanya petinggi-petinggi yang hubungannya dekat sekali dengan Bung Karno ya, baik secara politis, ideologis maupun pribadi. Contohnya seperti yang sering dibawa ke kamar tidur itu antara lain Pak Khairul Saleh, kemudian Pak Ahmad Yani, itu sering sekali itu Pak Ahmad Yani. Kemudian antara lain juga yang sudah ditulis oleh Ditono itu Menteri Negara waktu itu Pak Wicutat, itu juga sering dibawa ke kamar tidur. Jadi saya bisa bahasa Jawanya niteni ya, bisa melihat ya yang dibawa ke kamar tidur pasti orang-orang yang dekat sekali dengan Bung Karno hubungannya. Dan masalah kejujurannya saya rasa Pak Hugeng jangan ditanya lah. Pak Hugeng tuh pernah cerita waktu saya ke rumahnya bahwa waktu di Medan dia ada seorang pengusaha yang minta tolong Pak Hugeng untuk sesuatu lah. Lalu tiba-tiba pengusaha itu memberikan sepasang mebel ke Pak Hugeng ya sebagai hadiah maksudnya begitu, tapi oleh Pak Hugeng ditolak. Kemudian meja itu bersama kursi-kursinya diletakkan di pinggir jalan depan rumahnya waktu itu. Jadi soal kejujuran saya rasa kita nggak usah berdebat. Kita memang yakin bahwa Pak Hugeng itu seorang yang jujur dan amat jujur. Tapi satu sisi lain yang mungkin juga belum dikupas secara banyak di bukunya Ditono ini, bahwa Pak Hugeng itu bukan sekedar tokoh polisi yang hebat ya, tapi beliau juga dari pembicaraan saya dengan Pak Hugeng, saya bisa menarik kesimpulan Pak Hugeng itu seorang politisi yang hebat juga. Saya banyak berbicara ketika Pak Hugeng itu justru menjadi salah satu penanda tangan petisi 50. Di mana Pak Hugeng waktu itu bersama Bang Ali juga dikucilkan lah, boleh katakan oleh Orde Baru. Dan saya sering banyak bicara dengan Pak Hugeng, Pak Bang Ali, baik di rumah maupun di kantornya Bang Ali, atau di rumahnya Bang Ali juga. Di situ saya juga sering diskusi dengan almarhum Pak M. Fatwa dan lain sebagainya mengenai masalah politik dalam negeri saat itu. Jadi sisi lain dari Pak Hugeng, saya boleh katakan Pak Hugeng itu seorang politisi yang hebat juga. Dan saya rasa perlu dikupas tuh Dewatono.
untuk penerbitan yang akan datang. Siap, Mas Tok. Nah, untuk singkatnya supaya jangan terlalu panjang, saya hanya ingin menekankan di sini mumpung ada wakil dari Kapolri, ada ketua MPR, dan yang lain-lain. Saya itu sebenarnya tadi juga ada pertanyaan, kenapa kok Pak Hugeng sampai sekarang belum diangkat jadi pahlawan nasional? Kalau menurut saya sudah pantas lah Pak Hugeng itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan itu kan memang saya sudah mengerti bahwa di Ganjar Pranowo itu pernah mengusulkan agar Pak Hugeng itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Tapi kok sekarang kelihatannya kok apa ya, nggak begitu terdengar lagi masalah itu. Nah, dalam kesempatan ini saya terus terang aja minta dengan sangat, mumpung ada Ketua MPR, Bambang Susatyo, mumpung ada wakilnya Kapolri, syukur Kapolri juga dengar omongan saya ini. Sudah, nanti 10 November yang akan datang ini, Pak Hugeng langsung aja diangkat jadi pahlawan nasional. Kenapa sih? Kan nggak susah itu sebenarnya. Tergantung dari bagaimana Presiden. Tapi Presiden kan tentunya perlu masukan, baik dari Ketua MPR maupun dari Kapolri, dan mungkin juga dari yang lain-lainnya. Saya rasa pemaparan saya cukup sekian. Saya lebih menekankan di sini untuk menghadapi 10 November ini, Presiden dapat mengangkat Hugeng Iman Santoso sebagai salah satu pahlawan nasional. Di sini juga agar supaya Hugeng lebih dikenal oleh generasi muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.